Saya ingin share dua hal tentang prinsip Alkitabiah dalam meminjamkan uang. Yang pertama, don't give more than your ability to let go. Jangan berikan lebih dari yang engkau rela untuk melepaskannya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Intinya gini, kalau ada teman atau keluarga yang mau pinjam uang, katakanlah Anda memilih untuk meminjamkan. Berikan yang hatimu rela, seandainya orang itu nggak bisa kembalikan. Sehingga Anda nggak sakit hati ketika dia tidak kembalikan. Tapi tentu ketika kita berikan, kita nggak bilang gini, udah nggak usah dikembalikan. Karena kalau kita bilang itu, dia akan balik lagi dan pinjam lagi. Kita harusnya beri dan katakan begini, kembalikan kalau kamu bisa. Siapa tahu besok dia mendadak kaya. Tapi ingat, hati kita harus tulus memberikannya. Kalau kita niat kasih pinjam, firman Tuhan bilang jangan harap balasan. Apa yang kita berikan merupakan bantuan. Jangan sampai kita menuntut balas, karena nanti kita kecewa. Karena hubungan dan hati kita jauh lebih penting daripada uang yang bisa kita berikan. Jangan maksa beri sejumlah yang dia mau, berikan yang kita mampu. Yang hati kita rela untuk seandainya itu tidak dikembalikan. Yang kedua, prinsip Alkitabiah dalam meminjamkan uang adalah do not take interest. Jangan ambil bunga. Jangan makan riba, kata firman Tuhan. Keluaran 22-25 berkata gini, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kalau ada teman, saudara, kenalan kita, orang percaya yang susah, lalu mereka datang sama kita untuk pinjam uang, jangan sampai kita berlaku sebagai penagih hutang. Jangan sampai kita bebankan bunga. Karena ketika orang datang kepada kita dengan memohonkan pertolongan, sebenarnya mereka lagi susah. Dan harusnya kita menolong mereka, bukannya ngasih beban. Bunga itu beban. Belum lagi mereka harus berusaha mengembalikan. Nah, saya bicara ini adalah prinsip hubungan. Membantu teman, membantu orang, membantu keluarga. Bukan prinsip bisnis. Kalau dalam dunia bisnis, tentu Anda mengajukan pinjaman ke bank atau badan pinjaman lainnya, ada bunga yang Anda harus bayar karena itu merupakan usaha. Tapi di dalam hubungan, relationship is relationship, business is business. Jangan makan bunga. Satu kali ada teman yang dia cerita kalau ada teman lain yang ingin meminjam uang sama dia untuk modal usaha dan akan mengembalikan dengan bunga 10%. Nah, saya sampaikan kebenaran firman. Kalau bantu teman, jangan dibungain. Kalau memang ini modal bersama dalam membuka sebuah usaha, hitam di atas putih aja. Saya mau bilang kebaikan itu bukan kebodohan. Tapi seringkali firman Tuhan berkata bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Kenapa? Kita ngandalin kebaikan. Kita ngandalin hubungan baik, lalu kita percaya sama orang. Kita kasih pinjam uang untuk modal usaha dengan pembicaraan di awal, hasilnya bagi dua, lalu setelah usahanya jalan, uang kita dibawa lari atau kita didepak pergi. Kadang-kadang anak Tuhan harus belajar cerdik juga. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kata firman Tuhan. Artinya apa? Kita nggak perlu jahat sama orang, tapi kita juga tidak boleh dibodohi. Kalau memang itu kerjasama usaha, hitam di atas putih. Jangan asal ngandalin kepercayaan dan kebaikan. Karena sudah banyak hubungan yang rusak sesama dengan anak Tuhan hanya gara-gara, maaf, kebodohan.